Jika kita bisa melihat sejarah kehidupan di bumi sebagai sebuah buku, maka bab yang kita tinggali saat ini, era Holocene, hanyalah satu halaman terakhir yang tipis. Halaman-halaman sebelumnya dipenuhi dengan kisah-kisah yang jauh lebih liar, lebih aneh, dan jauh lebih besar. Kisah tentang dunia yang dikuasai oleh para raksasa, di mana langit dipatroli oleh serangga seukuran elang, daratan diguncang oleh langkah hewan seberat puluhan mobil, dan lautan diselimuti oleh bayangan predator yang membuat hiu putih besar tampak seperti ikan teri. Pertanyaan yang menggantung di benak kita saat menatap fosil tulang paha sauropoda yang lebih tinggi dari manusia adalah sebuah pernyataan mendasar. Mengapa? Mengapa hewan purba bisa tumbuh sangat besar? Jawabannya bukanlah faktor tunggal, melainkan sebuah simfoni kondisi-kondisi unik yang pernah terjadi di planet kita. Ini adalah kisah tentang udara yang berbeda, iklim yang subur, perlombaan evolusi tanpa henti, dan cetak biru biologis yang memungkinkan kemustahilan menjadi kenyataan. Mari kita buka kembali halaman-halaman yang hilang itu, dan mari kita jelajahi dunia para raksasa. Dunia dengan udara yang berbeda, bahan bakar kehidupan. Jika kita bisa melakukan perjalanan ke masa lalu, ke bumi sekitar 300 juta tahun silam pada periode karbon, hal pertama yang akan kita rasakan bukanlah pemandangan makhluk-makhluk anehnya, tetapi udaranya. Tarik nafas dalam-dalam, dan kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Udara itu terasa lebih berat, lebih padat, dan membawa energi yang sangat aneh. Atmosfer pada masa itu bukan seperti udara tipis yang kita hirup sekarang. Ia jauh lebih tebal, lebih lembab, dan yang terpenting, kaya akan oksigen. Analisis gelembung udara purba yang terperangkap dalam amber dan formasi batuan menunjukkan bahwa pada periode karbon, kadar oksigen di atmosfer kita bisa mencapai 35%. Sebagai perbandingan, atmosfer kita saat ini hanya mengandung sekitar 21% oksigen. Perbedaan 14% itu mungkin terdengar seperti angka kecil, tapi bagi dunia biologis, selisih itu berarti segalanya. Oksigen adalah bahan bakar metabolisme. Ia adalah api yang membakar energi di dalam sel. Dengan oksigen berlimpah yang tersedia secara cuma-cuma, sistem pernafasan hewan purba dapat beroperasi dengan efisiensi yang sangat luar biasa, seolah-olah mereka dilengkapi dengan supercharger biologis. Efek ini paling dramatis terlihat pada arthropoda, kelompok yang mencakup serangga, kalajengking, dan kelabang. Serangga modern bernafas melalui sistem yang relatif pasif yang disebut sistem trakea. Ini adalah jaringan pipa-pipa kecil di seluruh tubuh mereka yang mengantarkan oksigen langsung ke jaringan. Namun, sistem ini memiliki batasan fundamental. Ia tidak efisien dalam mengangkut oksigen untuk jarak jauh. Inilah sebabnya mengapa serangga di dunia modern cenderung berukuran kecil. Jika mereka terlalu besar, bagian dalam tubuh mereka akan mati lemas karena kekurangan oksigen. Namun, di dunia purba yang kaya oksigen, batasan itu lenyap. Tekanan parsial oksigen yang lebih tinggi memaksa gas itu masuk lebih dalam dan lebih efisien ke dalam sistem trakea. Hasilnya adalah ledakan gigantisme pada serangga. Di rawa-rawa karbon, kamu akan menemukan Anthropleura, kelabang sepanjang hampir 3 meter yang merayap di lantai hutan. Di udara, capung purba seperti Meganeura mendominasi dengan rentang sayap mencapai 70 cm. Ini sebesar burung gagak masa kini. Ia bukanlah serangga kecil yang kita kenal. Ia adalah predator udara sejati di dunia yang belum mengenal burung. Dengan mata majemuk besar yang memindai mangsa, dengan rahang yang kuat untuk mencapik-capiknya. Atmosfer purba memberi bonus biologis ini.
Amfibi purba yang masih mengandalkan sebagian pernafasannya melalui kulit juga diuntungkan. Metabolisme yang lebih kuat memungkinkan pertumbuhan lebih cepat, energi lebih besar untuk berburu, dan pada akhirnya ukuran tubuh menakjubkan. Lingkungan ini membentuk sebuah planet di mana udara itu sendiri menjadi faktor pendorong utama bagi kehidupan untuk tumbuh melampaui batas yang kita kenal sekarang. Tidak ada persaingan dengan manusia, dunia yang tak terusik. Faktor lain yang sering terlupakan dalam persamaan ini adalah sebuah kekosongan. Dunia purba adalah dunia tanpa manusia selama ratusan juta tahun. Planet ini adalah panggung luas yang nyaris tak memiliki batas bagi pertumbuhan dan eksplorasi kehidupan, tanpa campur tangan satu spesies dominan yang mengubah segalanya. Tidak ada pemburu yang membawa tombak atau senapan, tidak ada kota yang menggusur hutan, tidak ada jalan raya yang membelah padang rumput, tidak ada populasi industri yang meracuni sungai. Bumi saat itu adalah sebuah kanvas ekologis yang murni, di mana aturan permainan ditentukan sepenuhnya oleh alam itu sendiri. Di era itu, ukuran besar adalah strategi evolusi yang sangat efektif dan aman. Hewan bisa berevolusi menjadi besar semata-mata karena itu efisien dalam rantai ekologi mereka. Herbivora raksasa seperti Sauropoda dapat menjelajahi hutan luas untuk mencari makan tanpa ancaman buatan. Predator puncak seperti Tyrannosaurus Rex memiliki wilayah kekuasaan yang membentang puluhan kilometer persegi, sebuah kemewahan yang tidak mungkin ada di dunia modern yang terfragmentasi ini. Fenomena ini memicu apa yang disebut para ahli biologi sebagai perlombaan senjata evolusioner. Ini adalah siklus aksi-reaksi yang mendorong evolusi ke arah ekstrim. Bayangkan, seekor herbivora seperti Triceratops. Seiring waktu, individu yang sedikit lebih besar dan memiliki cula yang lebih kuat akan lebih mungkin selamat dari serangan predator. Gen untuk ukuran besar ini kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Akibatnya, populasi Triceratops secara bertahap menjadi lebih besar dan lebih tangguh. Namun, evolusi tidak pernah diam. Sebagai respon, predator seperti T-Rex juga berada di bawah tekanan seleksi yang sama. Hanya individu T-Rex yang lebih besar, lebih kuat, dan memiliki gigitan yang lebih dahsyat yang mampu menaklukkan mangsa yang semakin tangguh ini. Predator yang lebih kecil akan kelaparan dan gagal meneruskan gen mereka. Siklus ini berlanjut selama jutaan tahun. Mangsa menjadi lebih besar untuk melindungi diri, dan predator pun berevolusi menjadi lebih besar agar tetap mampu menaklukkannya. Ukuran tubuh menjadi simbol kekuatan, pertahanan, dan dominasi ekologis. Di dunia modern, manusia secara drastis memecah sistem alami ini. Kita menjadi predator super yang bisa menjatuhkan hewan terbesar sekalipun, bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kecerdasan dan teknologi. Kita juga mengubah habitat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di dunia purba, keseimbangan itu masih murni dan brutal. Itulah sebabnya bumi kala itu penuh dengan raksasa dari daratan hingga lautan. Atmosfer hangat dan kaya energi, planet rumah kaca. Faktor besar berikutnya yang menjadi fondasi bagi dunia para raksasa adalah iklim global. Selama sebagian besar era dinosaurus Mesozoikum, bumi adalah planet rumah kaca. Suhu rata-rata global jauh lebih hangat daripada sekarang. Tidak ada lapisan es permanen di kutub, dan hutan lebat bisa tumbuh bahkan di wilayah yang sekarang menjadi Antartika yang beku. Kehangatan yang konstan dan kelembapan yang tinggi ini menciptakan lingkungan yang luar biasa produktif, kaya akan energi biologis. Dalam kondisi seperti ini, fotosintesis berjalan dengan kecepatan penuh sepanjang tahun. Tumbuhan tumbuh subur, cepat, dan masif. Hutan tropis raksasa yang dipenuhi pohon pakis setinggi gedung dan konifer purba menutupi sebagian besar daratan. Dunia adalah sebuah prasmanan raksasa yang selalu buka, menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan dan menyediakan biomasa dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Bagi hewan herbivora, ini adalah surga. Mereka tidak perlu bermigrasi jauh untuk mencari makanan.
Energi selalu tersedia dimanapun mereka berada. Dengan suplai makanan yang melimpah, tubuh besar justru menjadi keuntungan strategis. Herbivora raksasa seperti Argentinosaurus yang diperkirakan memiliki berat hingga 70 ton, setara dengan selusin gajah, bisa makan dalam jumlah besar sekaligus dengan leher panjangnya yang menyapu vegetasi seperti mesin pemanen. Sistem pencernaan mereka yang besar dan lambat bekerja seperti tong fermentasi raksasa, mengekstraksi setiap kalori dari tanaman yang sulit dicerna. Tubuh besar juga memungkinkan mereka menyimpan energi untuk waktu yang lama. Tentu saja, semakin besar tubuh mereka, semakin sulit bagi predator untuk menjatuhkannya. Seekor Argentinosaurus dewasa kemungkinan besar kebal terhadap serangan dari predator manapun, bahkan karnivora raksasa seperti Gigantosaurus. Ukuran besar juga membantu mereka dalam termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Fenomena ini disebut gigantotermi. Hewan berdarah dingin seperti kadal bergantung pada sumber panas eksternal. Namun, hewan yang sangat besar memiliki rasio permukaan tubuh terhadap volume yang sangat kecil. Artinya, panas yang dihasilkan oleh metabolisme mereka sendiri akan terperangkap di dalam tubuh dan hilang dengan sangat lambat. Akibatnya, dinosaurus raksasa ini bisa menjaga suhu tubuh internal yang relatif tinggi dan stabil, memberi mereka tingkat energi yang lebih tinggi daripada reptil kecil, tanpa harus mengeluarkan energi metabolik sebanyak mamalia berdarah panas. Dengan kata lain, iklim yang kaya energi ini menciptakan siklus positif yang saling menguatkan. Tumbuhan tumbuh subur dan besar, herbivora berevolusi menjadi besar untuk memanfaatkannya. Predator pun ikut membesar untuk memangsa herbivora raksasa. Dunia pun menjadi panggung yang sempurna bagi kehidupan berukuran kolosal. Struktur tubuh yang mendukung keajaiban raksasa biologis. Tentu saja, memiliki lingkungan yang mendukung saja tidak cukup. Pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana hewan-hewan ini bisa menopang tubuh seberat puluhan ton tanpa roboh di bawah beban beratnya sendiri? Jawabannya terletak pada serangkaian inovasi anatomi yang menakjubkan, sebuah keajaiban rekayasa biologis. Dinosaurus sauropoda, sang juara kelas berat darat, memiliki struktur tulang yang sangat berbeda dari mamalia modern. Jika kamu memotong tulang kaki seekor gajah, kamu akan menemukan tulang yang padat dan berat. Namun, tulang punggung dan leher sauropoda justru berongga di bagian dalam, dipenuhi dengan kantung-kantung udara. Struktur ini yang dikenal sebagai pneumatisasi sangat mirip dengan tulang burung modern. Sistem penopang internalnya yang kompleks, menyerupai jaring atau balok penyangga, memberikan kombinasi ideal antara kekuatan dan keringanan. Tulang mereka cukup kokoh untuk menopang berat puluhan ton, tapi tidak terlalu berat sehingga mustahil untuk digerakkan. Leher sepanjang 15 meter milik Suprasaurus mustahil ada tanpa adaptasi ini. Selain itu, sistem pernafasan dinosaurus juga luar biasa efisien, jauh melampaui sistem pernafasan mamalia. Penelitian fosil menunjukkan bahwa banyak spesies besar memiliki sistem kantung udara yang terhubung ke paru-paru mereka. Ini mirip seperti pada burung modern. Sistem ini memungkinkan aliran udara searah yang terus-menerus melalui paru-paru, baik saat menghirup maupun menghembuskan nafasnya. Ini berarti tidak ada udara sisa yang terperangkap di paru-paru. Dengan sistem ini, suplai oksigen selalu optimal untuk memberi daya pada otot-otot raksasa mereka. Sementara itu, di laut, masalah penopang berat tubuh jauh lebih sederhana berkat satu kekuatan fundamental, yakni daya apung air. Gravitasi yang menjadi batas utama pertumbuhan di darat hampir tidak terasa di lingkungan air. Air menopang tubuh dari segala arah, membebaskan hewan dari batasan struktural yang sama. Oleh karena itu, ikan raksasa dan reptil laut purba dapat mencapai ukuran yang mustahil bagi makhluk darat manapun. Tubuh mereka bisa menjadi lebih panjang, lebih besar, dan lebih berat tanpa memerlukan tulang yang tebal atau kaki yang kokoh. Air adalah sistem pendukung terbaik. Evolusi tidak sekedar memperbesar ukuran tubuh hewan-hewan ini. Ia secara bersamaan merancang ulang dan memperkuat fondasi biologisnya. Setiap aspek, mulai dari tulang, paru-paru,
hingga jantung mereka dioptimalkan untuk mendukung kehidupan dalam skala yang besar. Tekanan evolusi, ukuran sebagai pertahanan dan dominasi. Dalam dunia purba yang keras dan tanpa ampun, menjadi besar seringkali berarti bertahan hidup. Ukuran tubuh adalah bentuk pertahanan paling dasar dan paling efektif terhadap predator. Seekor Stegosaurus dewasa dengan lempengan tulangnya yang mengintimidasi dan ekor berduri yang mematikan adalah target yang sangat sulit. Seekor Ankylosaurus dewasa pada dasarnya adalah benteng berjalan, dilapisi baju zirah tulang dan dilengkapi dengan gada ekor yang bisa mematahkan tulang kaki predator terbesar sekalipun. Bahkan di zaman es yang lebih baru, strategi ini tetap berlaku. Seekor mamut berbulu dewasa hampir tidak memiliki musuh alami selain kelompok manusia purba yang terorganisir. Tubuh mereka yang masif ditambah gading melengkung yang panjang dan disertai bulu tebal menjadikan mereka makhluk tangguh di landscape beku Pleistosen. Demikian pula Glyptodon, kerabat purba armadillo seukuran mobil kecil, memiliki cangkang tulang padat seberat ratusan kilogram yang berfungsi seperti tank alami. Predator seperti kucing bertaring tajam mungkin bisa memangsa yang muda atau yang sakit, tetapi menyerang Glyptodon dewasa yang sehat adalah tindakan bunuh diri. Selain melindungi dari serangan, ukuran besar juga membantu hewan mempertahankan suhu tubuh di lingkungan ekstrim. Sebagaimana telah disinggung di awal dengan gigantotermi. Prinsip ini juga berlaku untuk mamalia berdarah panas. Hewan besar memiliki rasio permukaan tubuh terhadap volume yang kecil. Artinya, panas yang dihasilkan di dalam tubuh mereka tidak mudah keluar ke lingkungan sekitar. Inilah sebabnya mengapa banyak mamalia besar atau megafauna muncul selama zaman es. Ukuran besar membantu mereka tetap hangat di iklim yang membeku. Namun, ukuran besar tidak selalu hanya soal pertahanan atau iklim. Dalam banyak kasus, ia juga menjadi kunci kesuksesan reproduksi. Dalam dunia seleksi seksual, ukuran tubuh sering menjadi indikator kekuatan, kesehatan, dan kualitas genetik. Jantan yang lebih besar dan lebih kuat lebih mungkin memenangkan pertarungan melawan saingannya untuk mendapatkan hak kawin. Akibatnya, gen untuk ukuran tubuh yang lebih besar lebih sering diwariskan ke generasi berikutnya. Seiring waktu, tekanan seleksi seksual ini dapat mendorong seluruh spesies ke arah ukuran yang lebih besar. Dengan demikian, gigantisme bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah hasil dari tekanan evolusi yang kompleks dan saling terkait. Kebutuhan untuk bertahan dari predator, beradaptasi dengan iklim, mengamankan sumber energi, dan memenangkan persaingan untuk reproduksi. Semuanya bekerja bersama untuk membentuk para raksasa ini. Lautan yang memelihara raksasa, arena tanpa batas. Jika di darat para raksasa mengalami pasang surut seiring dengan perubahan zaman, di laut mereka hampir selalu berkuasa. Laut adalah tempat terbaik di planet ini bagi makhluk besar untuk berkembang. Sebuah arena di mana hukum fisika justru berpihak pada gigantisme. Seperti yang telah disebutkan, di air, gravitasi yang menjadi belenggu di darat hampir tidak terasa. Tubuh besar justru menjadi keunggulan. Hewan laut raksasa bisa menyimpan lebih banyak oksigen dan cadangan energi, memungkinkan mereka untuk menyelam lebih dalam dan melakukan perjalanan jarak jauh melintasi samudera tanpa henti. Metabolisme mereka juga bisa lebih lambat dan efisien. Contoh klasiknya adalah Litsiktis, seekor ikan raksasa dari zaman Jura. Fosilnya menunjukkan bahwa ia bisa tumbuh hingga panjang 16 meter, lebih besar dari bus kota. Namun, ia bukanlah predator yang menakutkan, melainkan pemakan plankton yang lembut, menyaring makanan dari air seperti paus modern. Keberadaannya membuktikan betapa produktifnya lautan purba. Kemudian, ada para reptil laut, Mosasaurus, predator laut puncak di akhir era dinosaurus, bisa mencapai panjang hingga 18 meter. Ia adalah mesin pembunuh yang efisien.
dengan tubuh ramping, sirip kuat, dan rahang penuh gigi tajam untuk berburu apa saja mulai dari ikan hingga reptil laut lainnya. Dan tentu saja, ada hiu terbesar yang pernah ada, Otodus megalodon. Dengan panjang yang diperkirakan mencapai 18 meter dan kekuatan gigitan yang bisa meremukkan mobil. Ia adalah predator puncak tak tertandingi di lautan selama jutaan tahun. Giginya yang sebesar tangan manusia adalah bukti dari kekuatan rahangnya yang luar biasa. Mengapa laut begitu ramah pada makhluk besar? Karena air menopang berat tubuh mereka, menyediakan ruang 3 dimensi yang nyaris tanpa batas untuk hidup dan berburu. Dan yang terpenting, lautan purba kaya akan kehidupan. Rantai makanan yang dimulai dari plankton mikroskopis hingga ikan kecil, cumi-cumi, dan reptil laut lainnya menjadi sumber energi yang konstan dan melimpah untuk menopang metabolisme para raksasa ini. Menariknya, strategi yang sama masih kita lihat hari ini. Paus biru, hewan terbesar yang pernah hidup di bumi, bahkan lebih besar dari dinosaurus manapun, adalah bukti hidup dari keberhasilan strategi tumbuh besar di laut. Dengan panjang bisa lebih dari 30 meter dan berat hampir 200 ton. Ia menjadi simbol abadi dan pewaris warisan para raksasa purba. Akhir dari raksasa. Mengapa mereka menghilang? Namun, semua kejayaan pada akhirnya akan berakhir. Raksasa-raksasa purba tidak lenyap begitu saja. Mereka dikalahkan oleh perubahan di planet bumi itu sendiri. Perubahan yang membuat keunggulan mereka menjadi kelemahan. Episode kepunahan massal pertama yang menghantam para raksasa adalah hantaman asteroid 66 juta tahun lalu. Peristiwa ini memicu musim dingin nuklir global, menghalangi sinar matahari dan menyebabkan runtuhnya rantai makanan. Tumbuhan mati, herbivora kelaparan, dan karnivora pun menyusul. Dalam skenario bencana seperti ini, ukuran besar menjadi beban. Tubuh raksasa membutuhkan makanan dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Ketika sumber energi itu lenyap, mereka adalah yang pertama kali punah. Sementara itu, hewan yang lebih kecil, dengan kebutuhan makanan yang lebih sedikit dan sekaligus reproduksi yang lebih cepat, memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Setelah debu meredah dan dunia mamalia dimulai, raksasa-raksasa baru muncul, tetapi mereka juga menghadapi tantangan baru. Iklim global secara bertahap mulai mendingin, kadar oksigen di atmosfer menurun dari puncaknya, tidak pernah kembali setinggi di era karbon. Vegetasi dunia berubah dari hutan lebat menjadi padang rumput yang lebih terbuka. Ukuran besar tetap menjadi strategi yang baik untuk sementara waktu, tetapi dunia tidak lagi sesubur dan semendukung dulu. Pukulan terakhir bagi banyak raksasa Pleistosen seperti mamut, mastodon, dan kungkang tanah raksasa. Pukulan itu hadir dari spesies baru yang licik dan sangat mudah beradaptasi, yakni manusia. Dengan otak yang cerdas, kemampuan membuat alat, dan strategi berburu kelompok yang canggih, manusia menjadi predator super yang belum pernah ada sebelumnya. Para megafauna ini yang telah berevolusi selama jutaan tahun untuk menghadapi predator seperti serigala atau singa. Mereka tidak siap menghadapi manusia. Perburuan yang intensif ditambah dengan perubahan habitat dan tekanan iklim terbukti terlalu berat bagi mereka. Dalam waktu yang relatif singkat secara geologis, sebagian besar mamalia darat terbesar di setiap benua menghilang. Seiring waktu, strategi evolusi pun berubah. Di dunia yang lebih dingin, lebih kering, dan didominasi oleh manusia, ukuran besar bukan lagi kunci utama untuk bertahan hidup. Fleksibilitas, kecepatan, kecerdasan, dan kemampuan untuk bereproduksi dengan cepat menjadi faktor baru yang menentukan kesuksesan. Era efisiensi menggantikan era kekuatan mentah. Raksasa-raksasa purba bukanlah keanehan atau kesalahan evolusi. Mereka adalah hasil alami dari kondisi planet yang pada saat itu ideal untuk gigantisme. Mereka adalah bukti dari kemampuan adaptasi kehidupan yang luar biasa. Namun, ketika dunia berubah, mereka pun tak lagi cocok untuk panggung yang baru. Kini,
hanya fosil dan jejak mereka yang tersisa. Pengingat yang megah bahwa ukuran besar hanyalah salah satu dari sekian banyak strategi dalam permainan panjang evolusi yang tak pernah berakhir. Bumi tidak pernah berhenti bereksperimen. Dulu ia menciptakan para raksasa. Sekarang, di era Anthropocene, ia tampaknya lebih mengandalkan makhluk yang relatif kecil, gesit, dan sangat cerdas, yaitu kita. Tetapi, jika sejarah panjang planet ini mengajarkan kita sesuatu, maka satu hal yang pasti, kehidupan akan selalu menemukan cara baru yang mengejutkan untuk beradaptasi dan berkembang. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, dalam jutaan tahun dari sekarang, kondisi bumi akan kembali berubah dan dunia sekali lagi akan melahirkan para raksasa.